Pada warga desa Manjangan Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pasrah akibat gempa yang melanda permukiman mereka. Meski tidak sampai roboh, namun sejumlah tempat ibadah tak dapat lagi digunakan. Sebagian musola di desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terpaksa dirobohkan oleh warga dan petugas TNI. Selain karena tak layak lagi digunakan, kondisi pondasi bangunan musola banyak yang retak sehingga membahayakan. Atas kejadian ini warga pun mengaku pasrah karena sebagian harus rela beribadah di tenda pengungsian. Selain musola, bangunan lain seperti rumah yang dinilai sudah tak layak juga ikut dirobohkan. Sementara pemilik rumah sebagian tinggal di posko pengungsian dan sebagian lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat. Subhanallah, turut prihatin untuk seluruh warga korban gempa di Jawa Timur. Semoga Allah meneguhkan hati dan memberikan ganti yang lebih baik. Amin, amin, amin. Nah, Ustaz, jika dalam keadaan seperti ini, apakah dibolehkan untuk merobohkan tempat ibadah atau musola, Ustaz? Innama ya'muru masajidallah. Jadi masjid atau tempat ibadah itu adalah media kita beribadah, sholat, bermunajat, atau berbagai aktivitas ibadah yang lainnya. Maka yang dipentingkan juga tidak hanya sarana dalam bentuk kesesuaiannya, tapi ada sisi keamanan. Karena orang yang beribadah adalah betul-betul dia menghadap Allah. Maka segalanya dipersyaratkan oleh para ulama. Kebersihannya dipersyaratkan. Kenyamanannya pun dipersyaratkan. Bahkan keamanannya dipersyaratkan karena dia sedang menghadap Allah. Kita menghadap atau bertemu dengan seseorang. Kita menyambut orang ke rumah kita. Kita juga memperhatikan keadaan rumah, keadaan sekitar kita agar mereka yang datang itu merasa tenang, merasa nyaman dan mereka mendapatkan penghargaan yang tinggi oleh kita. Demikian juga rumah Allah. Rumah Allah ini jika memang sudah tidak layak untuk kita jadikan tempat ibadah karena membahayakan, maka kita boleh untuk melakukan renovasi nantinya. Dirobohkan, namun nanti insya Allah kita renovasi kembali, kita percantik kembali, kita perindah kembali, kita jaga kebaikannya, kita jaga keselamatannya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Kaidahnya dalam menjalankan ibadah tetap bahwa sisi menjaga keselamatan, menjaga nyawa, menjaga manusia itu lebih didahulukan. Karena itu juga menjadi bagian dari kita menjalankan ibadah di sisi Allah. Karenanya kan ada sholat yang jamak qasar. Kenapa? Karena ada darurat, karena ada kesulitan. Itu diperhatikan oleh Allah keadaan hamba-hambanya. Orang yang sakit boleh tidak puasa. Kenapa? Yang dipertimbangkan adalah kesehatan. Yang dipertimbangkan adalah keselamatan. Demikian juga rumah ibadah insya Allah. Ketika memang dikhawatirkan, membahayakan, mengancam keselamatan, tentu boleh dirobohkan. Insya Allah nanti akan berdiri kembali rumah-rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini warga di desa Majang Tengah, boleh gak sih Ustaz melaksanakan ibadah tarawih di tenda-tenda pengungsian, Ustaz? Ya, ibadah atau sarana ibadah itu memang tidak ditetapkan lokasi yang khusus. Ya, kalau di berbagai tempat malah ada mereka yang sedang berada dalam kondisi darurat di tenda-tenda pengungsian, di tempat-tempat kebersamaan, misalnya di aula dan sejenisnya, atau di rumah masing-masing. Kita memilih yang terbaik dan yang paling aman. Kalau rumah kita itulah yang paling aman, kita jalankan di rumah. Tapi kalau ada tempat bersama-sama yang sudah dinilai oleh pejabat setempat bahwa itu aman, bahwa itu tidak menimbulkan darurat, menimbulkan bahaya, maka boleh pula dijalankan. Insya Allah, kullu ardi masjid wa tahur. Sampai Nabi memberikan jaminan. Semua bumi Allah ini layak untuk kita jadikan tempat atau sarana kita beribadah. Tempat pengungsian, rumah kita, kantor kita, seluruh tempat yang insya Allah kita pastikan kesuciannya dibolehkan untuk kita menunaikan ibadah tarawih bersama-sama insya Allah. Ya, jadi dipermudah gitu ya Ustaz ya, kita bisa beribadah dimanapun walaupun seperti warga desa tersebut itu bisa tarawih di pengungsian gitu ya, tenda pengungsian ya Ustaz ya.